Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 18 Mei tahun 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan saat ini dari Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai ayat ke-22. Namun sebelum itu, mari kita mohon kekuatan di dalam doa dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala kasih karunia, rahmat dan anugerah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, hari demi hari hingga sampai pada saat ini. Kami mensyukuri berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dan melimpah dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami tetap dilayakkan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam pertemuan Renungan Harian Toraya. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan kami dan kiranya akan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari halangan dan rintangan dan bersabdalah karena kami siap mendengarkan. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai ayat ke-22 akan menjadi bacaan perenungan kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Pentabisan orang Lewi. Tuhan Allah berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sesajian dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak juga seekor lembu jantan muda yang lain harus kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya, haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus mengujukkan orang Lewi itu sebagai persembahan ujukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan menunjukkan mereka sebagai persembahan ujukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan sesudah engkau mentahirkan mereka dan menunjukkan mereka sebagai persembahan ujukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel telah kau ambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang telah ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun
dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel supaya orang Israel jangan kena tula apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu, masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan, lalu kita mau melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini mengatakan tanggung jawab dari Tuhan. Pasanan Tengko Ludiomei Puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap orang tentu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Entah itu tanggung jawab dalam keluarga, dalam jemaat, ataupun di tempat lain. Saat kita merasa sulit mengerjakan tanggung jawab kita, membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantu kita menyelesaikan hal yang sulit kita kerjakan sendiri. Tuhan menunjuk orang-orang Lewi untuk mengangkat tugas di sekitar kemah suci. Mereka harus ditabiskan untuk siap mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Pentabisan itu tentu harus disertai dengan tanda-tanda ketaatan dan penyerahan penuh kepada Allah. Mereka harus membasuh pakaian mereka, serta mencukur rambut di seluruh tubuh, dipercik dengan air, penghapus dosa, lalu mempersembahkan korban di depan kemah suci bersama dengan jemaat. Saudara-saudara, ketaatan dan penyerahan penuh kepada Allah dilakukan oleh orang Lewi yang dipilih Allah dan ditabiskan untuk sesuatu tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka harus melakukan tugasnya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, seperti yang digambarkan dalam ayat 20 bacaan kita tadi. Saudara, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita, dibutuhkan ketaatan dan kesungguhan hati untuk mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Tidak semua orang diberi tanggung jawab oleh orang lain, sehingga kita pun harus yakin bahwa setiap kali kita diberi kepercayaan untuk mengerjakan tugas yang menjadi bagian dari diri kita, maka kerjakanlah itu sebagai tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Lakukanlah pekerjaan itu dengan setia dan benar, karena cara kerja seperti itulah yang merupakan pelayanan yang dapat menghasilkan berkat kepada kita, lalu menghasilkan rahmat juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kerjakanlah tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya, tentu di dalam dasar kasih, ketaatan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Roh Kudus menguatkan kita semua. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, menyatakan syukur atas pemberitaan firman pada saat ini, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena begitu besar kasih setiamu yang Engkau rahmatkan dan limpahkan dalam kehidupan kami, secara khusus kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengangkat tugas pelayanan serta tanggung jawab pekerjaan kami. Apapun bagian pekerjaan kami yakin dan percaya itu adalah anugerah Tuhan yang kami boleh terima dan kami boleh kerjakan dalam kehidupan ini. Dan ajar bagi kami untuk mengangkat tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya, tentu atas dasar ketakutan dan ketaatan kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan pekerjaan itu kepada kami. Sama seperti ketika Engkau memberikan kepercayaan kepada Musa untuk menunjuk orang-orang Lewi
mengangkat tugas pelayanan di Kemah Suci. Demikian juga kami, dalam tugas tanggung jawab keseharian kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami akan belajar dari orang-orang Lewi untuk menghapus dosa kami dan mentahirkan diri kami dari berbagai macam hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap memampukan kami dalam menjalani hari-hari kami dan mengangkat tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini berkenan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan saudara untuk hari-hari yang akan datang. Sampai jumpa di edisi dan kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.